Penetapan Ibu Kota Indonesia di Kalimantan Timur sudah secara resmi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Teka-teki Ibu Kota baru sudah terjawab, pilihannya Ibu Kota baru Indonesia di Kalimantan Timur. Infrastruktur bandar udara menjadi salah satu infrastruktur yang paling penting untuk Ibu Kota baru mendatang. Di Kalimantan Timur sudah terdapat 2 bandar udara internasional yang siap melayani penerbangan dari dan menuju ke kawasan Ibu Kota baru. Hanya berjarak 11 km dari jantung kota Balikpapan, Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan berdiri gagah tidak jauh dari bibir pantai. Dengan terminal megah dan serba modern, tertata dengan bersih, Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman adalah gerbang udara utama yang pantas bagi Kalimantan Timur serta Ibu Kota baru mendatang. Bandara yang terhampar di lahan seluas 300 hektar itu memiliki apron lebar dan mampu menampung 12 pesawat berbadan lebar. Semacam Boeing 737 ataupun Airbus 330 merapat sekaligus pada bangunan terminal tersebut. Sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur, Bandara Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman atau sebagian orang masih menyebut dengan nama lamanya, yaitu Bandara Sepinggan, cukup sibuk sepanjang 2019 yang lalu. Bandara ini melayani sekitar 7,6 juta penumpang yang datang dan pergi dari bandara ini. Ada sekitar 170 sampai 180 pergerakan pesawat landing dan take off setiap harinya. Jika DKI Jakarta pensiun dan Ibu Kota Negara hijrah ke Kalimantan Timur di lokasi antara Balikpapan dan Samarinda, tak pelak Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman ini akan menjadi pintu gerbang utama ke Ibu Kota Republik Indonesia yang baru. Salah satu bukti pertimbangan mengapa Presiden Joko Widodo menganggap lokasi itu cocok antara lain juga karena adanya infrastruktur Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan dan juga bandara di Samarinda, serta jalan tol Balikpapan Samarinda di samping ketersediaan lahan dan sumber air yang cukup. Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan jadi satu di antara 10 bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I yang berhasil memperoleh akreditasi dari Airport Council International. Lebih lanjut, akreditasi tersebut menjadikan Angkasa Pura I sebagai operator bandara pertama di Asia Pasifik yang mayoritas bandaranya mendapat pengakuan atas komitmen peningkatan pengalaman pelanggan dari lembaga kebandarudaraan prestisius di dunia. Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan berhasil meraih 4 kategori untuk penghargaan tersebut. Pertama yaitu bandara terbaik di Asia Pasifik, kedua bandara terbaik di bidang lingkungan dan suasana, ketiga bandara terbaik di bidang pelayanan pelanggan, dan keempat bandara terbaik di bidang infrastruktur dan fasilitas. Untuk kategori 5-15 juta orang penumpang per tahun. Bandara Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman ini menjadi bandara terbesar dan tersibuk di Pulau Kalimantan. Hampir semua maskapai nasional terbang ke Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman di kota Balikpapan ini, dengan berbagai rute dan tujuannya masing-masing. Bandara ini juga secara rutin memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci setiap tahunnya. Bandara Balikpapan merupakan tempat embarkasi haji untuk wilayah Kalimantan. Bandara ini awal berdirinya hanya merupakan sebuah lapangan terbang sederhana di era kolonial Belanda, lalu menjadi pangkalan udara darurat di era pendudukan Jepang. Bandara ini kemudian tumbuh sebagai gerbang udara utama masuk ke kawasan Kalimantan Timur. Angkasa Pura I mengelolanya sejak 1987 dan sejak 1990 Bandara Sepinggan dibangun dengan berbagai fasilitasnya hingga menjadi bentuk yang sekarang. Dengan menyandang nama baru yaitu Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Nama tersebut diambil dari nama Raja Kutai di abad ke-19. Sejak tahun 1995 Bandara Udara Sepinggan menjadi bandara internasional.
Kota Samarinda yang sebelumnya hanya memiliki bandara kecil yaitu Bandara Temindung dengan runway yang tak lebih dari 1.100 meter dan hanya bisa didarati pesawat berbadan kecil atau jenis ATR. Pada akhir 2018 yang lalu, Bandara Samarinda memiliki bandara baru yaitu Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto. Diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, Bandara Abdo Pranoto memiliki runway 2.250 meter dan lebar 45 meter. Dan bisa didarati Boeing 737 atau semua jenis klasik 400 atau 500 maupun dari next generation seperti 600, 700, 800, dan 900 dan segala tipe Airbus 320. Bandara Samarinda kini tak kalah mentereng dari Bandara Balikpapan. Bangunan terminalnya megah dan besar, apronnya luas dan seperti di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Balikpapan. Secara teknis, bandara yang terdiri di atas lahan seluas 13 hektar itu sementara ini didesain hanya memiliki panjang runway 2.250 meter dengan lebar 45 meter dan apron berukuran sepanjang 173 meter dan lebar 23 meter. Adapun hanggar punya luasan seluas 36.342 meter persegi. Bandara ini masih punya area luas untuk dikembangkan lebih maksimal lagi, semisal untuk perpanjangan runway, perluasan apron, hingga perluasan terminal. Setiap harinya tercatat sudah ada 46 pergerakan pesawat yang take off maupun landing di bandara ini. Kementerian Perhubungan akan menyiapkan dana sekitar 300 miliar untuk mengembangkan bandara penyangga ibu kota baru yaitu Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto yang dimulai pada 2021 hingga 2023 mendatang. Selain perpanjangan landasan pacu menjadi sekitar 300 meter, terminal juga akan diperluas jadi 120.000 meter persegi. Terkait dua kota penyangga ibu kota negara, Balikpapan dan juga kota Samarinda, Kementerian Perhubungan berencana menjadikan dua bandara di kedua kota itu saling melengkapi dan saling terkoneksi. Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman di kota Balikpapan sebagai bandara internasional dan Bandara Abdo Pranoto di kota Samarinda sebagai bandara domestik.